Oke, selamat pagi ya. Ini pertemuan terakhir untuk Big Data kelas A ya. Ya, presensinya sudah di ini ya, sudah di apa namanya, di apa namanya tuh di grup WA ya, grup WA ya. Oke, itu ya. Oke, ya, Big Data. Ya. Em, ya, ada pertanyaan kira-kira? Ya. Tadi ini ya, apa namanya, just to setting. Ya, ya, timingnya supaya nggak ada masalah kayak kemarin lagi ya. Ya, tetap 1 jam ya. Eh, ya. Permisi Pak, Jadi izin bertanya. ya silakan. Pak, yang kan sudah nyoba-nyoba untuk yang SQL query-nya yang pakai PySpark. Nah, terus untuk yang visualisasi seaborn itu yang sama bingung Pak, gimana maksud? Ya, apa namanya? Bukannya sudah ada contohnya di sana ya? Enggak ya? Belum ya? Kan bisa di convert ke ini ya, array biasa gitu kan ya. Habis itu baru dimasukin ke Seaborn. Seaborn itu kan kurang lebih minta ini ya, apa namanya, series dia kan ya, dikasih apa namanya, kolom yang akan jadi sumbu X sama sumbu Y kan gitu. Ya, cari di rasanya saya udah ngasih contoh belum ya sana ya. Kayak apa namanya tahun lalu itu juga kayaknya nggak ini ya si bondnya ya. Oke. Dia bingung di masalah seaborn-nya ya. Sebenarnya tinggal ini sih ngubah ke ini ya, ngubah ke apa namanya? Ya. Jadi boleh nyoba 2 kali ya UAS ya. Boleh nyoba 2 kali ya, mana yang lebih baik gitu ya. Semua jawaban ada di slide jadinya kunci jawaban saya tidak tampilkan ya setelah ini ya. Sama nilai juga. Biar ini ya. Penasaran dan nyari di slide gitu ya tujuannya. Ya. Jadinya apa namanya ke Seaborn atau Matplotlib mana aja boleh gitu ya. Jadinya contoh pandas kan sudah saya kasih ya. Jadinya apa namanya PySpark ya, to pandas ya, data frame gitu kan ya. Tinggal googling gini aja sebenarnya ya. Apa sih fungsinya ya saya? Ya, ya, itu. Ya ini ya pakai apa namanya pakai to pandas ya. Pakai to pandas jadinya bisa dibalikin ke pandas ya. Itu ya. Sebenarnya kalian cari sendiri sih. Saya lupa ya to DF apa to pandas gitu ya. Saya juga selalu googling kalau tiap kali ini. Nah, sekarang kan sudah jadi to pandas ya. To pandas jadinya selanjutnya ya nggak usah kasih contoh lagi ya sudah ada contohnya dalam bentuk pandas ya. Nah, di sini sih bagian tantangannya ya. Kurang lebih. Ya, jadi ini ya jawabannya ya. Pakai apa namanya hasil query-nya itu kan juga data frame Spark kan ya. Sekarang jadiin to pandas udah sisanya sama kayak tutorial Seaborn yang di atas ya. Oke ya, udah menjawab ya. Jadinya googling ya. Saya nggak Ya, share makasih Pak. linknya nih, saya nggak share linknya ini karena apa namanya itu jadi apa namanya supaya jadi kebiasaan juga gini ya nanti kalau kalian udah kerja gitu pasti nggak pasti ada aja yang lupa gitu ya. Tapi kita ingat apa namanya logika dan keyword yang bisa kita cari gitu ya. Jadinya kalau saya dulu juga sambil kuliah S2 dulu kan ya kerja apa namanya kerja part time sebagai programmer. Jadi kebetulan S2-nya dari jam 6 sore ya kebetulan ya jam 6 sore.
sampai jam setengah 10 malam gitu ya dulu ya gitu ya. Ya jadinya itulah selesai kerja jam 5 jadinya biasanya nggak mandi ya, nggak mandi. Makan gitu ya, makan dulu. Makan yang utama ya kalau nggak gitu sakit mah gitu soalnya. Itu sih biasanya. Dan apa namanya selama kerja tuh emang nggak bisa kita kerja ngoding tuh tanpa internet gitu ya, pasti ada yang lupa, ada yang bingung ya, cari di googling yang penting tahu keywordnya ya jadinya apa namanya bagaimana caranya dari PySpark misalnya ada keperluan bawa ke Scikit gitu misal ya Scikit ya ada Tunampi ya Tunampi pokoknya adalah Tunampi cari aja di Google ya gitu ya. Kadang kan ini ya yang jadi bikin kita bingung tuh tulisannya kayak gimana sih gitu ya. Ini yang bikin sesat tuh kan P-nya di sini P besar ya. Apa namanya kalau kita lupa pakai huruf besar apa huruf kecil ya. Solusinya bisa nyoba mana yang nggak error berarti itu gitu. Apa namanya solusi lainnya ya apa namanya googling kayak ini gitu ya. Gitu. Kayaknya kalau ditanya kayak tadi saya juga apa namanya ini ya apa namanya nggak hafal tapi googling ketemu lah gitu ya. Tapi jadinya formatnya nanti di format dalam bentuk pandas gitu ya sana ya. Yang kalau PySpark kan kayak gini ya kurang lebih tampilannya. Ya, oke itu ya jadinya lumayan ya membantu. Ya, itu rekaman ini bisa ditonton juga nanti sama ini ya, sama yang kelas B mungkin kalau bingungnya. Oke, ada lagi pertanyaan ya? Jadi kalau yang kelas B kemarin sampai ini ya 30 menit lebih karena ada yang nanya. Saya kalau nggak ada yang nanya saya bingung juga mau ngomong apa gitu ya. Mungkin pertemuan terakhir ya. Kesempatan terakhir nanya untuk mata kuliah Big Data ini via Zoom ya. Kalau kalau nanya yang lain via via WA, via WA grup ya, silakan ya. Setelah selesai mata kuliah juga silakan masih nanya boleh ya misalnya. Ya, ada juga alumni gitu ya. Bukan bimbingan saya, bimbingan TA saya gitu, ingat tentang apa namanya materi Pandas gitu nge-WA saya ada ya. Ya, gitu. Ya jadinya ya inilah ya apa namanya boleh nanya sampai kapan aja. Oke, itu ya. Ya ada pertanyaan kira-kira? Ya, jadi ini ya apa namanya eh, bisa dimaksimalkan ya nanti ya tugasnya ya. Gitu. Jadi kemarin di kelas B ada yang nanya apakah cuma perusahaan besar aja yang pakai kayak Hadoop gitu. Ya jawabannya enggak gitu ya. Jawabannya enggak, perusahaan kecil juga bisa pakai. Justru Hadoop itu sangat kooperatif dengan kemampuan hardware gitu ya. Jadinya kalau misalnya aplikasi yang non paralel gitu kan dia memaksimalkan RAM gitu ya, memaksimalkan RAM jadinya apa namanya sama kayak itu ya saya selalu pakai perumpamaan tuh kalau kalian buka file Microsoft Word itu pakai Notepad kan lama sekali loadingnya ya karena semua isinya itu akan ditampilkan gitu kan ya tapi kalau menggunakan apa namanya menggunakan Microsoft Word aplikasi yang sebenarnya itu kan tidak berat gitu ya karena dibaca per keperluannya gitu ya keperluan. Sama seperti itu juga Hadoop itu jadinya dia konsepnya adalah dibaca per baris gitu ya bukan file keseluruhan sehingga apa namanya sangat moderat ya terhadap apa namanya kemampuan ini cocok untuk server gitu ya di sana ya dan cocok untuk akses yang besar. Jadinya dia memastikan suatu pekerjaan itu, ya suatu skrip itu bisa jalan gitu ya, bisa jalan sampai selesai ya, walaupun memakan waktu setahun barangkali gitu. Pastinya jalan sedikit demi dikit, itulah konsepnya ya. Pengolahan data berbasis apa namanya Hadoop ya, MapReduce ya di sana ya, di mapping dulu baru di reduce gitu ya. Jadi bukan untuk mengejar kecepatan, tapi mengejar memastikan suatu data bisa diproses dan selesai gitu ya. Kalau misalnya tidak pakai Hadoop itu, yang ada itu ini ya apa namanya aplikasi itu
bisa ngehang ya, bisa nge-freeze gitu. Tapi kalau menggunakan Hadoop tidak sampai nge-freeze gitu ya. Gitu. Dan apa namanya Hadoop yang versi free ini ya apa namanya ada kemungkinan nge-freeze karena kita tidak nginstal dengan baik gitu. Saya juga ngalamin gitu. Tapi kalau misalnya pakai Hadoop yang berbasis ini ya bawaannya cloud computing gitu ya, misalnya kayak Azure gitu ya. Azure Databricks gitu misalnya. Databricks dan apa namanya? eh AWS, Hadoop gitu ya misalnya pakai ini ya. Jadinya apa namanya kalau pakai aplikasi komersil bawaannya Amazon ya ataupun bawaannya Microsoft gitu sudah terinstall dengan sangat solid ya, sangat solid sehingga apa namanya sangat efisien gitu ya di sana ya menggunakannya. Jadinya apa namanya ini ya Big Data Analytics and AI ya. Jadinya apa namanya untuk membuat data modelingnya itu kan memerlukan pengolahan data yang besar ya kalau machine learning ya. Jadi di sanalah nanti kerjanya Spark gitu ya untuk memastikan apa namanya data yang besar tuh bisa membuat data model. Ya, jadinya data model itu sendiri kan nanti jadi aplikasi yang sangat kecil ya. Gitu. Karena kenapa jadi aplikasi yang sangat kecil ya karena beberapa data yang sama ya atau mirip itu kan menjadi support terhadap suatu kelas gitu kan ya. Itu tidak akan dibaca lagi 100 data yang sama, 1000 data yang sama dan sebagainya. Tapi sebagai satu data model. Jadinya aplikasi AI yang jalan di handphone kalian itu yang sudah dilakukan permodelan data gitu ya, sudah praktisnya gitu. Sudah melalui proses training gitu ya. Trainingnya sudah di dump dalam bentuk data model gitu ya, seperti itu ya. Ya, apa namanya menggunakan Scikit juga kan ada fitur dumpingnya gitu ya di ini ya. Pemrosesan paralel saya sempat ngasih contoh ya. Kok lupa lagi nama library-nya apa padahal saya sendiri yang bikin materi. Ya, kayak gitulah ya di sini ya. Jadinya apa namanya kalau saya lihat ini ya judul GTA masih sedikit yang sifatnya praktisional gitu ya. Sana ya mungkin bisa ke depannya arahnya di sana juga gitu ya. Karena ini juga ada yang versi free-nya gitu ya bisa dipakai juga. Jadinya kalau kalian malas install Hadoop gitu bisa nyoba yang ini ya apa namanya yang Microsoft ya free trial juga gitu ya bisa kalian nyoba-nyoba ya. Saya juga kalau ada waktu luang rencananya bikin video tutorial ya tentang macam-macam ini ya Hadoop sama Spark di cloud computing yang sebenarnya gitu ya. Ya, semua ini ya semua tersedia di sana ya. Ya Presto gitu lagi ada macam-macam ya. SQL ya Hive ya, semua ada di sini ya. Intinya beneran kepake ya. Jadinya kalau pakai Hadoop berarti harus nyediain apa namanya nyediain server gitu enggak ya? Bisa bisa nyewa apa namanya platform ini ya platform apa namanya cloud juga gitu misalnya kalian siapa tahu mau buka usaha IT gitu ya membuat aplikasi gitu ya misalnya sewanya mungkin apa namanya sistem pulsa gitu ya mungkin bisa $200 per tahun gitu misalnya atau gimana $200 pun kalau jadinya di ini ya apa namanya saya biar sama juga penjelasannya dengan apa namanya yang kelas B kemarin jadinya beda dengan web hosting gitu ya web hosting kan banyak yang akses situs kita ataupun sedikit yang akses situs kita bayarnya sama ya tahunan ya tapi kalau misalnya cloud computing itu apa namanya kita punya kredit kayak kayak punya pulsa gitu loh ya pulsa atau punya kuota gitu ya kalau kuotanya nggak dipakai ya nggak hangus gitu ya nggak hangus lanjut terus sampai tahun depan gitu ya jadi ini sangat cocok cloud computing itu misalnya kalau kita buat startup aplikasi IT gitu ya awal-awal kan sepi tuh gitu ya. Sepi jadinya kita kalau sepi bayarnya juga dikit gitu tapi kalau rame banyak yang akses ya apa namanya, ya tagihannya juga tinggi gitu. Jadi bayangin aja tagihannya ini ya, tagihannya Tokopedia gitu mungkin. Ya, jadi kalau kalau tapi mereka ini kemarin ini ya, ini soal cloud computing ini kalian tanyain ke semua dosen TI juga nyambung ya hampir semua ya karena sebagian besar jadi pengajar ini ya, pengajar apa namanya dengan Kominfo ya kemarin ya, DTS ya, apa namanya.
digital, kok lupa ya DTS. Saya ini ya terus terang apa namanya makin pikun aja ya, singkatan-singkatan yang ini itu nggak hafal. Apa ya, ya itu digital talent scholarship ya, scholarship. Ya, seperti itu banyak juga MBKM ya yang bimbingan akademik saya juga misal pakai Google apa namanya cloud platform ya. Jadinya apa namanya langsung jadi PKL, langsung jadi TA gitu bisa ya. Dia menarik jadinya apa namanya bisa kalian coba-coba. Ini sebenarnya kalau ada mata kuliah cloud computing sebenarnya cocok tapi ini juga ya apa namanya daripada mata kuliah gitu ya yang benar-benar tarik kayaknya tiap tahun sih bakal ada gitu nanti kalian setelah mendekati nyusun-nyusun TA gitu biasanya ada sih bimbingan TA-nya saya banyak juga yang ikut ini ya ikut pelatihannya kemarin gratis malah kalian dapat uang pulsa gitu ya dari Kominfo ya dan dapat sertifikat resmi dari Microsoft yang jadi bisa jadi syarat kelulusan kalian juga untuk ya itu kan syarat sertifikasi ya. Itu juga bisa juga dipakai ngelamar kerja dan sertifikasinya juga gratis gitu kan ya nggak bayar ininya. Menarik ya tiap tahun ada gitu ya tiap tahun ada ini win-win solution dari Kominfo dan Unram gitu ya kurang lebih ya. Bukan promo tapi itu emang ini ya apa namanya bermanfaat bagi kalian dan justru dapat uang pulsa gitu kan enak ya kayak gitu intinya. Dan ini ya apa namanya kelas kalian ya itu prestasi kakak kelas kalian di seluruh Indonesia ini ya PSTI Unram yang kelulusan sertifikasinya tertinggi ya itu ya luar biasa ya luar biasa ya apa namanya ya terutama bagian ini ya bagian apa namanya AI dan data ya AI dan data itu ya menarik akhirnya bisa tanya-tanya ke kelas kalian siapa tahu ada yang kalian kenal ya sana. Jadi ini menarik ya, bukan menarik pokoknya inilah ya apa namanya cobalah daripada googling yang nggak cobalah googling yang tentang cloud computing gitu ya. Kalau perlu ada mata kuliah cloud computing lah ke depan gitu ya enak juga ya apa namanya itu. Makanya ini juga ya saya kurikulum apa namanya kurikulumnya big data ini saya rombak total ya sebenarnya rombak total ya saya hilangin apa namanya materi-materi yang sama dengan machine learning gitu kan ya saya hilangin. Saya hilangin juga materi-materi yang sama dengan statistik dan probabilitas itu ya yang ada dulu gitu. Saya ganti dengan yang sifatnya arahnya ke cloud computing gitu. Ini kan kita kalaupun apa namanya bahas yang teori-teori tapi kita ditanya dulu dapat Hadoop gitu ya dapat Hadoop gitu misalnya di tempat kerja gitu oh nggak dapat gitu tapi dapat tentang data cleaning gitu kan ini ya apa namanya ya itu jadi itu juga ya jadinya mudah-mudahan mata kuliah ini berguna gitu ya berguna ya jadinya itulah ya apa namanya mudah-mudahan tiap tahun nanti ada DTS itu dan tiap angkatan bisa ikut ya menarik dapat sertifikat gratis ya apa namanya bisa berguna bagi kerja ya misalnya apa namanya bimbingan saya dan Bu Budi juga ada satu yang sekarang kerja di Singapura juga ya kakak kelas kalian Iqbal ya namanya itu juga ya apa namanya itu juga bidang cloud jadinya bisa kerja kerja perusahaannya di Singapura tapi kerjanya dari Mataram tetap gitu ya dari itu ya ya pakai remote lah gitu ya karena sekarang kan kalau IT kerja jarak jauh juga nggak masalah ya nggak masalah ya kurang lebih kerjanya itu juga ya pakai Hadoop pakai cloud kayak gitu ya itu menarik ya jadinya inilah ya sangat berguna ya apa namanya di apa namanya kalau nyari apa namanya lowongan-lowongan yang profesional ya. Itu barangkali ya oke ada pertanyaan barangkali sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Sekian nanti kalau ada pertanyaan, bila saya lewat grup atau WA secara personal ya. Oke, sampai jumpa di semester depan di mata kuliah yang beda ya. Saya harap semuanya lulus ya. Biasanya kalau yang nggak lulus di mata kuliah saya tuh yang parah banget gitu ya. Misalnya yang tugas nggak ngumpul, apa namanya, ujian UTS gitu ada yang nggak ikut gitu ya. Ikut tapi benar-benar parah makanya saya UAS sih saya kasih kesempatan ngulang 2 kali ya soalnya nanti bakal sama cuma diacak urutannya aja intinya semua ini ya jawabannya ada di slide ya
Gitu. Waktu saya batasi 1 jam supaya ini karena online. Kalau kalian jawab sambil browsing apa namanya slide tuh nggak bakal cukup waktunya ya, nggak bakal cukup waktunya. Tapi kalau kalian emang belajar dulu di slide-nya, baru apa namanya jawab soal 1 jam tuh kurang apa namanya kelebihan gitu ya, kelebihan ya. Itu makanya nyoba sekali kalau rasanya kok banyak soal ragu, cari-cari lagi ininya ya. Jadi lagi jawabannya di slide gitu ya. Jadinya baru coba ya balik lagi sekali gitu ya. Soalnya sama ya. Gitu. Oke, sekian terima kasih ya.